Apakah tampilan layar saya sudah nampak, Prof? Sudah, tapi belum slideshow, Mbak Diana. Sampai. Baik, mohon izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Aziz, Bu Titin, dan Bapak Ibu sekalian. Di kesempatan pagi hari ini, saya mencoba untuk memaparkan terkait pengembangan instrumen penilaian rancangan tesis yang saya usulkan, yaitu Della Sinta Bestiantono dengan NIM 013. Baik, untuk topik pembahasan kita kali ini, yang pertama terkait dengan judul tesis, kemudian latar belakang atau rasionalnya, kajian teori, dan instrumen penilaian. Untuk judul tesis yang saya ajukan, yakni terkait pengembangan perangkat pembelajaran fisika dengan model Argument Driven Inquiry atau ADI, berbasis literasi sains pada peserta didik SMA. Nah, adapun latar belakang adanya pengajuan judul tersebut, yakni adanya gap atau batas antara harapan dan kenyataan. Di sini saya menuliskan dalam 3 poin utama, yakni terkait dengan kegiatan pembelajaran berbasis argumentasi itu harapannya bisa mendorong peserta didik untuk terlibat dalam memberikan bukti, data, serta teori yang valid untuk mendukung adanya pendapat atau klaim terhadap suatu masalah. Namun pada kenyataannya proses pembelajaran fisika yang dilakukan oleh guru kurang memperhatikan skill argumentasi siswa. Kemudian yang kedua, kemampuan literasi sains peserta didik itu perlu ditingkatkan agar peserta didik dapat memecahkan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil PISA tahun 2018, kemampuan literasi sains peserta didik masih dalam kategori rendah. Kemudian yang ketiga, salah satu alternatif adanya perangkat pembelajaran yang dikembangkan untuk melatih kemampuan argumentasi ilmiah dalam upaya peningkatan kemampuan literasi sains adalah model pembelajaran Argument Driven Inquiry. Pada kenyataannya, ketersediaan perangkat pembelajaran yang sesuai untuk membekali kemampuan argumentasi ilmiah dalam upaya peningkatan kemampuan literasi sains kepada peserta didik masih terbatas. Sehingga karena adanya gap antara harapan dan kenyataan muncullah suatu masalah, yakni kemampuan literasi sains yang dimiliki peserta didik masih dalam kategori rendah. Karena pembahasan situasi sehari-hari yang melibatkan sains dalam pembelajaran dirasa kurang, serta pemberdayaan potensi siswa, terutama dalam hal argumentasi, tergolong minim. Sehingga dengan adanya masalah tersebut, penulis menawarkan sebuah solusi, yakni pengembangan model pembelajaran ADI berbasis literasi sains yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik memiliki skill argumentasi ilmiah dalam upaya peningkatan kemampuan literasi sains. Sehingga variabel yang diambil dalam proses penelitian yaitu literasi sains dengan mengambil materi di kelas 11 MIA semester genap dengan materi suhu dan kalor KD 3.5, yakni menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas, dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Dengan jumlah soal yang dikembangkan, yakni 5 item soal dengan bentuk soal IC. Adapun kajian teoritisnya menurut para ahli diambil dari buku The Uses of Argument oleh Toulmin dan juga hasil PISA. Dan adapun kajian empirisnya, yakni penelitian yang terdahulu yang pernah dilakukan oleh Tuba, Demir, Koklo, dan Sedat Ukar, kemudian dilakukan oleh Nur Hanifa pada tahun 2019, dan yang dilakukan oleh Selvia Selawati pada tahun 2018, yakni terkait argumentasi ilmiah dan literasi sains. Langsung saja kita masuk ke dalam instrumen soal. Ini instrumen soal pertama dengan bentuk soal IC. Disajikan juga pembahasannya, begitu juga dengan bacaan yang kedua, dengan nomor item soal 3 dan 4, dan bacaan ketiga dengan item soal nomor 5.
langsung saja kita bahas ke bagian kisi-kisi soal. Untuk item soal nomor 1, indikator pencapaian kompetensinya, yakni menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat gas menjadi zat cair berdasarkan fenomena kaca mobil ketika hujan, dan pernyataan ilmiah dengan benar dalam kategori domain kognitif C4. Tujuan dari soal tersebut yakni setelah diberikan bacaan dengan judul kaca mobil ketika hujan, siswa dapat menjelaskan peran kalor terhadap perubahan wujud zat gas menjadi zat cair berdasarkan fenomena dan pernyataan ilmiah dengan benar. Kemudian soalnya seperti ini, dengan kerangka kategori, jenis pengetahuannya yaitu konten, kemudian kompetensi dari literasi sainsnya yaitu menjelaskan fenomena secara ilmiah, subkompetensinya mengingat dan menerapkan pengetahuan ilmiah yang sesuai dengan konteks aplikasi sains dan teknologi dan tingkat kognitif tinggi. Begitu juga dengan item soal nomor 2. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu menganalisis pengaruh kalor terhadap suhu suatu zat berdasarkan fenomena yang ada pada bacaan serta pernyataan ilmiah dengan benar dan masuk ke dalam kategori C4 dengan kerangka kognitif sama dengan item soal nomor 1. Kemudian untuk item soal 3, yakni terkait analisis suhu akhir dari campuran 2 jenis zat cair dengan menggunakan persamaan asas Black berdasarkan data dan bukti ilmiah dengan benar. Untuk kompetensinya yang membedakan dengan item soal 1 dan 2, yaitu menafsirkan data dan bukti ilmiah dan bukti secara ilmiah. Dan subkompetensinya menganalisis dan menafsirkan data serta menarik kesimpulan yang tepat dengan konteks aplikasi sains dan teknologi dengan tingkat kognitif yang sama yaitu tinggi. Kemudian untuk item soal yang kelima, yakni di sini ada 5 dibagi menjadi 5 soal yaitu A sampai dengan E dengan level kognitif yang berbeda-beda. Jadi untuk item soal A dengan level kognitif C4 itu peserta didik diberikan bacaan dengan judul membeli panci. Siswa dapat membuat rumusan masalah berdasarkan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan tersebut. Jenis pengetahuan pada soal tersebut yakni prosedural, kemudian kompetensi pada aspek literasi sainsnya yaitu mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, subkompetensinya yaitu membedakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin untuk diselidiki secara ilmiah dengan konteks aplikasi sains dan teknologi pada level tinggi atau high. Untuk item soal B itu juga sama, masih pada level C4, yakni merumuskan hipotesis. Jadi setelah diminta untuk merumuskan masalah, peserta didik diminta untuk merumuskan hipotesis berdasarkan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan. Jadi pada item soalnya itu sudah disediakan gambar. Coba saya tampilkan kembali soalnya. Nah ini, sudah disediakan gambar berupa alat dan bahan untuk membantu peserta didik dalam proses penyusunan rumusan masalah dan hipotesis. Sehingga harapannya setelah diberikan bacaan tersebut, siswa dapat membuat rumusan hipotesisnya. Adapun jenis pengetahuannya yaitu prosedural, kemudian kompetensinya mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, subkompetensinya membedakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin untuk diselidiki secara ilmiah dengan konteks aplikasi sains dan teknologi tingkat kognitif tinggi. Nah, ini untuk level kognitif yang 1 tingkat lebih tinggi, yakni C5,
di mana indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengidentifikasi variabel manipulasi, variabel kontrol, dan variabel respon pada percobaan berdasarkan bacaan yang telah disediakan dengan benar. Adapun soalnya, yaitu di sini berdasarkan alat dan bahan yang disediakan, rumusan masalah dan tujuan percobaan yang telah dituliskan di atas, maka identifikasilah variabel-variabel percobaan yang seharusnya digunakan, yaitu meliputi variabel manipulasi, variabel respon, dan variabel kontrol. Adapun kerangka kategorinya, untuk jenis pengetahuannya masuk ke dalam prosedural, kemudian kompetensi mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, subkompetensinya membedakan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diselidiki secara ilmiah dengan konteks aplikasi sains dan teknologi pada level tinggi atau high. Jadi di sini peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi variabel-variabel pada percobaan setelah disediakan gambar berupa alat dan bahan. Kemudian pada level kognitif yang paling tinggi atau C6 itu indikator pencapaian kompetensinya yakni membuat rancangan percobaan berdasarkan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan berdasarkan bacaan yang telah disediakan. Jadi setelah mengidentifikasi rumusan masalah, kemudian hipotesis, variabel, selanjutnya pada level yang paling tinggi, peserta didik diharapkan mampu membuat suatu gambar terkait rancangan percobaan yang disediakan setelah disediakan bacaan tersebut. Harapannya peserta didik mampu menggambarkan rancangan percobaannya, yakni terkait percobaan pada bacaan membeli panci. Untuk jenis pengetahuannya yaitu prosedural, kemudian kompetensinya mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, subkompetensi mengusulkan cara menyelidiki pertanyaan yang diberikan secara ilmiah pada konteks aplikasi sains dan teknologi, tingkat kognitif tinggi. Dan untuk poin terakhir, yakni menyusun langkah-langkah prosedur ilmiah pada percobaan berdasarkan bacaan membeli panci dengan benar, yakni pada level C5. Jadi setelah menggambarkan rancangan percobaannya, nanti siswa diminta untuk menyusun langkah-langkah prosedur ilmiahnya. Dengan jenis pengetahuan prosedural, kemudian kompetensi mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, subkompetensinya mengusulkan cara menyelidiki pertanyaan yang diberikan secara ilmiah pada konteks aplikasi sains dan teknologi dengan tingkat kognitif tinggi atau high. Adapun pedoman penskorannya, di sini penulis membagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yakni kategori benar dan lengkap, diberikan skor 20. Kemudian untuk kategori benar namun kurang lengkap, diberikan skor 10. Dan pada kategori tidak dapat menjelaskan, diberikan skor 0. Ini juga berlaku untuk item soal nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Karena nomor 5 tadi terdiri atas 5 item soal, jadi penilaiannya juga terbagi 20. Ketika kelima item soal itu benar dan lengkap, jawabannya mendapatkan skor 20. Jika salah satunya ada yang salah, berarti terdapat pengurangan skor. Satu itemnya 20 dibagi 5, 4. Sehingga nilai peserta didik yang diperoleh dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu skor yang didapat dibagi skor maksimal, dalam hal ini 100, dikalikan 100, sehingga diperoleh nilai peserta didik pada domain kognitif. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke
Prof. Wasis dan Bu Titin. Terima Nggih, kasih. terima kasih Mbak Dela. Silakan 3 penyaji lain itu memberikan komentar wajib ini. Jadi dibandingkan literasi sains yang akan diteliti itu oleh Pak Safri, Mbak Aprilia, dan siapa satu lagi ya, Mbak Faradila, Prof. Oh iya, Mbak Faradila, itu apa? Gitu. Silakan. Sebelum ke yang lain. Ya, izin, Prof. Oke. Sebelumnya saya mau bertanya ke Bu Dela. Yang diukur atau yang dikembangkan ini apakah hanya aspek pengetahuan atau ada aspek lain seperti aspek sikap atau afektif itu? Oke. Satu saja pertanyaan, tetapi saya minta Pak Safri menjelaskan singkat. Kalau literasi sains yang diteliti Pak Safri itu domainnya apakah sama dengan Bu Dela atau seperti yang ditanyakan. Jadi ada cakupan apa? Kalau tadi kan KD-nya kan 3.5, itu kalau KD 3.5 itu kan pengetahuan. Tidak tampak memang disajikan KD keterampilan dan sikap misalnya begitu. Silakan Pak Safri. Kalau perlu beberapa slide disajikan silakan. Iya. Kebetulan punya saya yang saya teliti yaitu aspek kompetensi literasi sains dan aspek sikap dan pengetahuan. Untuk KD-nya itu menyesuaikan dengan KD kurikulum yang berlaku di negara tersebut, yaitu di Indonesia. Kalau sekarang yaitu K13. Untuk materinya saya materi pemanasan global pada tingkat SMP. Oke, begitu, Bro. Jadi berarti yang sikap yang belum muncul di Mbak Dela, di Pak Safri bagaimana? Ya, cuman aspek sikap dan pengetahuannya. Oke, nanti kita lihat di PPT-nya Pak Safri yang sudah di share. Oke, berikutnya Mbak Aprilia. Mungkin dari paparan Bu Dela tadi ada yang pertanyaan sedikit, Prof. Untuk literasi sains itu kan terdapat 3 level, dari level rendah, sedang, dan tinggi. Apakah dalam literasi sains yang dikembangkan Bu Dela tadi kan cuma ada level tinggi? Apakah dalam pembuatan instrumen itu harus ada level dari rendah, sedang, tinggi itu harus ada semua? Mungkin itu. Oke, sebentar saya potong karena pembanding ya, tidak boleh bertanya saja ini. Ya. Yeah. Nah, jadi kalau menurut Mbak Aprilia itu level kognitif yang diukur di literasi sainsnya Mbak Dela itu masuk di level tinggi. Tadi memang yang tampak di C4, C5, C6 ya gitu. Nah, kemudian kalau di yang rancangannya Mbak Aprilia, apakah diukur mulai C1 misalnya untuk pengetahuan? Gimana? Kalau dari rancangan saya dari itu, Prof, level sedang sama level tinggi. Sedang itu C berapa? C3? Itu C2 dan C2, C3. Oke, kalau menggunakan klasifikasi sederhana, kalau C1, C2 kan rendah, C3 itu sedang, C4, C5, C6 itu tinggi. Intinya berarti untuk Mbak Aprilia, mulai C2 gitu ya? Iya, Prof. Karena
Karena itu yang saya ambil KD-nya itu menerapkan, yang dimana menerapkan termasuk Menerapkan C3. iya. Iya. Bukan C2. Oh, dari C3, maaf Sof. Dari sedang-sedang C3. Oh, tak pikir tadi malah saya mulai C2 karena indikatornya menjelaskan gitu malah harus tak bocori gitu ya. Karena kan salah satu indikatornya literasi sains kan menjelaskan, sehingga Mbak Dela kok hanya tinggi padahal menjelaskan, sehingga saya mulai C2 begitu. Oke, nanti biar dikomentari Mbak Dela juga. Tapi maksudnya mulai C2 atau C3 ini, saya pastikan. C3, Prof. Oh, padahal menjelaskan. Tidak terpengaruh penjelasan saya tadi. Oke, dipikir saja. Nanti karena berempat-empatnya boleh komentari. Terakhir, Mbak Dela. Faradila mungkin, Prof. Mbak Faradila, sorry Mbak Dila. Mbak Faradila. Iya. Jadi kalau di punya saya, karena memang konteks yang saya ambil itu mitigasi bencananya, jadi pakai 2 materi, getaran dan gelombang. Oke, mungkin materinya beda. Terus? Ya, lalu untuk bentuk soalnya, kalau di Mbak Dela tadi bentuk soalnya esai, saya hanya pilihan ganda kalau di punya saya. Jadi mungkin di rubriknya agak sedikit berbeda. Jadi itu. Indikator yang dari sisi indikator, Mbak. Dari sisi indikator saya hampir sama dengan Mbak Dela karena pakai cuma pakai tinggi, medium, rendah gitu aja. Jadi pakai PISA, OECD, PISA. Ya, yang punyanya OECD. Jadi belum ada mencantumkan ini C berapa masih belum kalau punya saya, Prof. Ya, mungkin kurang lebih kayak gitu perbedaannya. Oke. Silahkan Mbak Dela memberikan saling memberi respon, termasuk kalau teman-teman tadi kan menyampaikan perbedaan sekaligus kelebihan indikator, instrumen, bentuk soal dan seterusnya. Silahkan dikomentari Mbak Dela. Sebelum nanti mungkin yang lain ada komentar dan dari saya dan Bu Dela. Baik, terima kasih Prof. Asis. Menanggapi pertanyaan yang pertama tadi dari Pak Syafri, itu untuk rancangan kali ini itu memang difokuskan pada pengembangan instrumen di ranah kognitif atau pengetahuan. Jadi instrumen yang digunakan berupa instrumen soal. Untuk instrumen sikap dan keterampilan itu belum difokuskan ke sana, Pak. Tapi mungkin nantinya ke depannya jika memang diminta untuk juga mengembangkan kedua instrumen tersebut, itu bisa bisa juga dipertimbangkan untuk dikembangkan lagi. Tapi untuk saat ini memang difokuskan pada domain pengetahuan atau kognitif. Kemudian dari pertanyaan Saudari April tadi terkait level pengembangan soal, tadi yang nampak yang saya ajukan tadi memang pada level kognitif C4, C5, C6, karena memang tujuannya untuk melatihkan, salah satunya bisa melatihkan berpikir kritis dari peserta didik, di mana berpikir kritis itu masuk dalam high order thinking skill, kemampuan tingkat tinggi. Jadi saya upayakan stimulus soalnya itu juga memiliki kategori C4, C5, dan C6. Kemudian kalau dari Faradila tadi pembanding ya, jadi mungkin nanti yang membedakan itu dari pedoman penskorannya, karena kalau dari Faradila tadi
bentuk soalnya berupa pilihan ganda, sedangkan yang saya usulkan berupa IC. Mungkin nanti dari segi pedoman penskorannya yang berbeda. Kurang lebih seperti itu, Prof. Tanggapan dari saya. Oke, dari 3 pembanding ada tanggapan balik terakhir? Pak Safri, Mbak Aprilia, Mbak Faradila? Belum, Prof. Kebetulan punya saya yang instrumennya yang selesai, masih juga tentang kognitif juga. Pengetahuan, oke. Ya. Oke, sebelum ke Bu Titin, sekarang yang lain, yang tidak memilih variabel literasi sains. Ada pertanyaan atau komentar? Oke, sambil nunggu ya, daripada waktunya tidak termanfaatkan dengan baik. Ini Bu Titin kebetulan S3-nya dulu juga variabel disertasinya itu salah satunya adalah literasi sains. Sehingga pas ini kalau semoga di antara 4 ini ada yang pembimbingnya Bu Titin? Tidak ada? Saya, Prof. Oh, pas berarti ya. Bu Titin bisa dimulai, Bu Titin, nanti saya terakhir aja bagian doa saya. Ya, okay. Inggih, Monggo, Bu Titin. terima kasih waktu yang diberikan ya untuk memberikan tanggapan ya dari apa yang sudah disampaikan melalui PowerPoint ini ya, yang mungkin belum secara mendetail ya untuk penyajiannya dari Mbak Dela ini ya. Kalau tidak salah ya, tidak salah. Sebelum ke instrumen itu ada kajian teoritisnya ya yang sampai menemukan indikator yang akan diukur begitu ya untuk Mbak Dela ya. Untuk Mbak Dela ini kan yang pertama latar belakang, kemudian harapan dan kenyataan ini ya. Dan variabel yang diukur adalah literasi sains ya. Yang pertama, apakah hanya literasi sains atau juga ada kemampuan argumentasi, Mbak? Variabelnya. Iya, untuk variabelnya sebenarnya ada 2, Bu. Di sini argumentasi ilmiah dan juga literasi sains. Namun variabel akhirnya yang nantinya dijadikan tolak ukur itu, yang diukur endgame-nya itu literasi sains. Jadi argumentasi ilmiahnya itu dalam segi proses pembelajarannya itu berbasis argumentasi ilmiah dengan model ADI, namun nanti instrumen penilaiannya itu berupa literasi sains. Jadi seperti itu, Bu. Karena kalau dikaji lebih mendalam lagi, ternyata ada korelasi antara peningkatan level argumentasi ilmiah dengan peningkatan kemampuan literasi sains, Bu. Jadi ada korelasi antara 2 variabel tersebut. Tapi memang yang dijadikan tolak ukur akhirnya itu variabel literasi sains, kurang lebih seperti itu. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk meningkatkan ya literasi sains ya. Tujuannya adalah literasi sains. Baik. Ini untuk dari kajiannya ya. Kajiannya masih belum ini ya Mbak Dela. Secara teoritis sampai menemukan indikator dari literasi sains yang dijabarkan dari ketiga kompetensi tadi, yaitu menjelaskan fenomena secara ilmiah, merancang dan mengevaluasi pendidikan ilmiah, dan menggunakan bukti-bukti gitu. Itu walaupun di instrumen tadi, dari kisi-kisinya tadi sudah ada itu ya, tapi di kajiannya belum ya ini, belum dikaji ya. Mungkin nanti saat di ini Bu, di makalahnya lebih lengkap lagi ya, diberikan kajian teori terutama terkait ini mungkin ya Bu, literasi sainsnya. Iya, itu yang belum
belum dilakukan ya. Dari variabel, kemudian variabel literasi sains, kompetensi dasar, langsung ke jumlah soal ya. Kajian teorinya, bentar, argumen, dan langsung ke instrumen ya. Jadi ini nanti silakan dilengkapi ya kajian literasi sainsnya ya sampai menemukan indikator, walaupun biasanya menggunakan framework PISA 2015 atau 2018 itu sudah ada di situ, tapi sebaiknya memang ditampilkan, dikaji lebih dulu ya untuk menuju ke pengembangan instrumennya, gitu ya Mbak Dela. Iya, baik Bu. Iya, itu yang pertama, jadi kajiannya, karena di situ juga akan nampak ya bagaimana mengembangkan instrumennya ya, instrumen literasi sains yang ada beberapa faktor lain tadi ya yang istilahnya melengkapi informasi dari instrumen tersebut, bagaimana dikembangkan mulai dari levelnya, mulai dari konteksnya ya, itu termasuk individu, personal atau lokal atau internasional, kemudian juga dari levelnya dan juga dari dimensi pengetahuannya tadi ya. Dimensi pengetahuan. Kemudian untuk lebih jelasnya juga dalam presentasi ini kan mengomunikasikan ya. Jadi kita memiliki gambaran yang jelas sebelum membaca masing-masing item soal. Itu adalah namanya tabel spesifikasi soal begitu ya. Jadi kalau di dalam literasi sains itu ada 3 kompetensi tadi yang ingin dikembangkan, kemudian masing-masing ada subkompetensi ya. Di situ akan tampak ya di dalam satu set soal itu apakah sudah mengcover ya, atau subkompetensi apa saja yang sudah tercover dari satu set instrumen literasi sains tadi. Jadi misalnya kompetensi literasi sains yang pertama yaitu menjelaskan fenomena secara ilmiah, yang di dalam subkompetensinya itu ada berapa ya? 1, 2, ada 5 begitu ya. Itu mana dari subkompetensi mana yang sudah tercover pada soal tersebut? Karena ada 3, ada mengingat dan menerapkan pengetahuan ilmiah yang sesuai, kemudian mengidentifikasi, menggunakan dan menghasilkan representasi dan model yang jelas, misalnya membuat prediksi yang tepat dan memberikan alasan itu, dan ada 2 lagi, yaitu kan masuk dalam kompetensi menjelaskan fenomena secara ilmiah. Nah, sebelum Mbak Dela tadi menampilkan langsung instrumen soal ya tadi ya. Instrumen soal yaitu sebaiknya ditulis itu juga. Dibuat itu ya, dibuat namanya, kalau dulu Prof. Nur itu adalah tabel spesifikasi soal gitu ya. Jadi misalnya kompetensi ini ya menjelaskan fenomena secara ilmiah, subkompetensinya termasuk yang mana, kemudian itu item soal nomor berapa begitu ya. Sebelum kita mencermati masing-masing soal ya, masing-masing soal begitu. Kemudian untuk soal itu sudah menggunakan ini ya, saya langsung ke soalnya. Soal ini sudah jadi nomor 1 sudah menggunakan permasalahan kontekstual, karena
ini tadi kalau Prof. Asis menyampaikan saya disertasi literasi sains itu promotornya adalah Prof. Asis. Jadi ide pertama saya muncul literasi sains itu dari Prof. Asis, sehingga kemudian mencoba melihat framework-nya gitu dan mengembangkan bukan perangkatnya, kalau saya justru melatihkan mahasiswa untuk mengembangkan perangkat literasi sains, ya, mengembangkan perangkat literasi sains. Kalau kebetulan mungkin di sini ada mahasiswa angkatan 2014 dari UNESA, ya mungkin termasuk dari yang dilatih itu ya, bagaimana mengembangkan perangkat literasi sains untuk SMA begitu. Jadi untuk soalnya seperti nomor 1 ini ya, ketika berkendara dalam kondisi hujan, ini sudah dikaitkan dengan masalah kontekstual ya, tapi masalahnya sudah kontekstual Mbak Dina, cuma belum bisa mengidentifikasi secara keseluruhan tadi ya, dari berapa soal tadi ini yang sudah dikembangkan Mbak Dina? 5 soal, Bu. Ya, ada 5 soal itu mengcover kompetensi yang mana dan sub yang mana, itu yang perlu dikembangkan. Mohon maaf Bu Titin, sepertinya saya terbalik Bu. Karena kompetensi dan subkompetensinya itu saya letakkan di kisi-kisi soal dan setelah penulisan instrumen soal. Berarti seharusnya di awal ya Bu, sebelum penulisan instrumen soal itu dituliskan terlebih dahulu kisi-kisi yang berisi kompetensi dan subkompetensi, baru masuk ke instrumen soal. Iya. Dan sebelum kisi-kisi itu ada namanya tabel spesifikasi soal ya, mungkin dulu waktu kuliah yang itu kita bisa melihat secara keseluruhan set soal yang dikembangkan itu apakah sudah mengcover dari indikator yang sudah kita pilih gitu Mbak Dela. Oh, artinya tabelnya berbeda dengan kisi-kisi soal. Nah, jadi satu tabel misalnya tadi kita kan masih fokusnya ke literasi sains ini ya, literasi sains yang ada 3 kompetensi itu ya, 3 kompetensi itu misalnya kompetensi pertama ya, kompetensi pertama menjelaskan dan menjelaskan apa yang pertama lupa, menjelaskan fenomena secara ilmiah ya, fenomena, menjelaskan fenomena secara ilmiah ya, menjelaskan fenomena secara ilmiah itu di situ ada berapa soal dan kompetensi apa yang diukur dari soal itu kan gitu ya. Itu nanti misalnya item nomor 1, item nomor 2, item nomor 3, kemudian nomor yang kedua kompetensi yang kedua misalnya merancang dan mengevaluasi pendidikan ilmiah itu soal nomor berapa, untuk subkompetensi apa soal nomor sekian, subkompetensi ini soal nomor sekian, subkompetensi ini nomor sekian, itu kan bisa melihat ya, bisa melihat untuk bisa melihat keseluruhan soal itu sudah mengcover soal literasi sains ya. Iya, baik Bu. Dilengkapi itu. Kemudian saya kira itu tentang sikap ya tadi. Untuk sikap itu kan memang ya di situ bahwa literasi sains juga termasuk di dalamnya sikapnya. Nanti saya dulu pernah mengembangkan sikap terhadap sains ya, di dalamnya ada bagaimanakah motivasi dia belajar sains, bagaimana dia keyakinan diri bisa belajar sains, dan di dalamnya ada poin-poin ya, ada indikator-indikator dari itu kemudian dijabarkan dalam suatu pernyataan yang itu dikembangkan menjadi angket konsep terhadap sikap terhadap sains. Jadi itu melengkapi juga yang kognitif tadi ya. Jadi juga di dalamnya ada ranah sikap ya dalam literasi sains itu. Dan keterampilan, kalau keterampilan di sini kalau itu keterampilan kognitif itu sebenarnya sudah
tercover pada kompetensi yang kedua, ya, kompetensi kedua yaitu merancang dan mengevaluasi pendidikan ilmiah. Untuk soalnya nanti secara ini kan bisa kita diskusikan ya Mbak, apakah itu termasuk apa, kompetensi yang mana. Saya kira ini sudah ditelaah oleh Mbak Dila. Kemudian yang ini belum saya melihat. Mungkin yang presentasi ini dulu ya Prof. Asis yang saya komentari untuk yang Mas Safri, Pak Safri, Mbak Faradila, sama Bu Aprilia itu. Mbak Aprilia. Iya Mbak Aprilia belum bisa mengomentari secara mendetail isinya ya Prof. Asis. Secara keseluruhan barangkali itu Prof. Asis yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Titin. Tapi tadi Pak Safri sudah sempat disinggung Bu Titin diberi wawasan. Artinya ketika akan menilai sikap itu beliau menyampaikan pernah penelitian terkait sikap terhadap sains, yaitu beberapa tadi disampaikan dan sampai menjadi angket. Oke Bu Titin, saya memulai dari sesuatu yang sudah dikuatkan oleh Bu Titin. Jadi setuju ya, kajian teori memang kita tidak bisa melihat secara detail. Ini tidak hanya untuk 4 penampil ya, untuk Bapak Ibu yang lain, sebagaimana yang kita sampaikan di awal, mata kuliah ini sifatnya menjadi proyek kecil yang menyelesaikan sebagian tugas penyelesaian tesis. Sehingga harapannya nanti selesai mata kuliah ini, hasilnya itu bisa ditempelkan di tesis. Ya, jadi oleh karena itu kajian teorinya secara lengkap, silahkan diselesaikan sesuai kebutuhan. Sehingga kalimat Mbak Dela tadi, ya nanti kalau jika diminta menilai sikap, saya akan jangan. Iya, jangan. Nanti malah lelah menyelesaikan studi tetapi memenuhi permintaan orang lain termasuk pembimbing. Kalau bisa jangan. Kerangka berpikir meneliti apa itu didiskusikan di awal. Nah, kemudian klik. Oleh karena itu titipan Mbak Aprilia yang belum ACC pembimbing semoga segera menemui gitu. Harapannya nanti Prof. Sudah itu kemarin pembimbingnya Pak Wasis sama Ibu Titin. Oh gitu dah. Kalau saya itu sembarang setuju, pokoknya siap mengerjakan gitu aja. Oke, jadi berarti pasti ya, sehingga nanti hasil kerja literasi sains ini tidak sia-sia. Karena titipan pertama Bu Titin tadi betul. Jadi kajian teorinya harus komprehensif. Sampai semua orang yang pernah menulis tentang literasi sains atau meneliti literasi sains itu sudah Anda baca. Tulisannya atau jurnalnya itu. Sehingga kuat sekali ketika menyarikan tadi definisi misalnya. Saya lihat Mbak Dela tadi persis dari OECD PISA gitu. Sementara Pak Sabri ada kepikiran sikapnya bagaimana, keterampilan bagaimana yang lain. Nah, itu produk dari kajian teori. Jadi kalau toh misalnya mengambil indikator persis dengan PISA, itu tetap harus diargumentasi. Mengapa kok tidak, misalnya ketika ujian misalnya ditanya, loh mengapa ini kok persis PISA, Pak? Kok misalnya kebetulan ada yang konteksnya misalnya memilih di pendidikan sekolah yang berbasis agama, misalnya ada begitu. Mengapa literasi sainsnya kok sama saja? Gitu? Apa enggak ada kaitannya dengan konteks misalnya karena kita misalnya negara Muslim terbesar? Apakah literasi sainsnya itu ya persis dengan literasi sains di negara lain yang mungkin penduduknya mayoritas non-Muslim, misalnya begitu? Itu kan perlu dipikirkan. Sehingga sikap tadi Pak Safri itu, Pak Safri dari tekanan intonasi bicaranya itu Pak Safri dari mana Pak Safri? Saya dari Pamekasan, Pak. Ya, berarti minimal saya tidak keliru lah. Pak Safri mungkin punya pikiran loh, masa literasi sains
dengan konteks misalnya siswa yang misalnya dalam lingkungan beragama itu enggak ngefek misalnya ke literasi sains misalnya begitu loh. Itu juga boleh, enggak apa-apa. Lah, itu produk dari kajian teori. Nanti terus ditempelkan di bab 2-nya tesis gitu. Kemudian yang kedua, tadi Mbak Dela perlu diperjelas Mbak Dela. Minimal kajian begini. Memang di literasi sainsnya PISA itu kan menjelaskan fenomena, kemudian menafsirkan data, terus merancang dan mengevaluasi penyelidikan. Tapi itu tidak semuanya kognitif kalau menggunakan konteks standarisi kita. Karena KD 4-nya, tadi disinggung oleh Bu Titin, itu ada yang keterampilan abstrak, itu keterampilan berpikir, itu KD 4. Coba dicek KD 4 terkait kalor. Kalau KD 4-nya itu ternyata ada tidak murni spesifik, tetapi ada merancang percobaan, berarti KD 4-nya itu sudah termasuk disinggung di dalamnya. Gitu. Karena tadi kan merancang dan mengevaluasi penyelidikan. Itu sebenarnya KD 4 itu, merancang itu, tetapi bukan keterampilan psikomotor, tapi keterampilan abstrak kalau di dalam kurikulum, bukan keterampilan konkret. Coba dicek nanti. Terus saya malah terpikir nanti dikomunikasikan dengan pembimbing, kan sayang ya, pembelajarannya melatihkan argumentasi ilmiah, tetapi ketika berdampak itu tidak diukur. Ini aja, masukan seperti yang disampaikan Bu Titin. Kecuali kalau inquiry-nya tidak tadi kan inquiry-nya kan argumen driven inquiry, sehingga inquiry-nya itu menekankan munculnya argumentasi ilmiah. Lah, pertanyaannya memang argumentasi ilmiah kalau dinalar dengan literasi sains nyambung karena kan ada menjelaskan fenomena, kemudian merancang itu kan lahir dari argumen. Tapi pertanyaannya, padahal tadi disebut argumentasi dan literasi sains itu juga ada hubungan ya, menurut penelitian terdahulu. Pertanyaannya mengapa tidak diukur sekalian? Kecuali kalau pertimbangannya terlalu banyak misalnya. Nah, penyakitnya yang penelitian literasi sains itu adalah apalagi yang ngambil dari PISA. Di sana itu ada indikator merancang dan mengevaluasi penyelidikan. Kalau saya melihat soalnya Mbak Dela tadi, meskipun belum rinci ya seperti yang saya Bu Titin, termasuk yang lain, itu tampak baru di merancang penyelidikan dengan cara mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis, merancang. Tapi mengevaluasinya itu belum kelihatan. Itu kan merancang dan mengevaluasi penyelidikan. Kira-kira Mbak Dela, kalau pengen mengukur, mengevaluasi penyelidikan, itu berarti instrumennya apa? Instrumennya. Apa misalnya? Bentuk instrumennya bagaimana kira-kira? Atau Mbak Aprilia boleh, atau yang lain juga yang kebetulan pakai PISA OECD. Apa? Mungkin bentuk instrumen soalnya bentuk instrumennya soal Prof. Mungkin nanti disediakan beberapa desain percobaan dengan topik yang sama. Kemudian peserta didik diminta untuk mengevaluasi manakah desain percobaan yang mungkin membutuhkan waktu yang lebih cepat ataukah membutuhkan alat dan bahan yang lebih sederhana dan menghasilkan data percobaan yang lebih akurat. Mungkin seperti itu. Jadi begitu, tadi kan belum muncul kalau saya lihat. Dan ini selalu itu selalu tidak terjadi. Karena gini, sebaiknya dipisah Mbak Dela, merancang penyelidikan, terus nanti ada indikator lagi mengevaluasi penyelidikan. Jadi bisa saja dibuat salah satu, misalnya hipotesis dimunculkan di soal, kemudian ada suatu rancangan yang disajikan, terus peserta dididik diminta menilai apakah rancangan tersebut bisa atau pas untuk menguji hipotesis tersebut. Begitu. Kalau misalnya belum pas, masukannya apa? Itu baru mengevaluasi penyelidikan namanya. Gitu. Tadi saya lihat semua baru pada indikator merancang. Nanti yang lain coba dicek instrumennya. Karena kalau mengambil PISA itu ada merancang dan mengevaluasi. Itu selalu
Apa tidak kelihatan. Kemudian mumpung saya ingat, saya sambung Mbak Faradila ya, kalau nggak salah yang soalnya pilihan ganda semua. Iya, betul ya? Iya, Prof. Nah, pertanyaan gini, kalau soalnya pilihan ganda, selama ini itu akan merasa kesulitan nanti ketika akan mengukur merancang. Kecuali kalau gini, memang gini, makanya karena ini tidak menyajikan semua ya, tapi saya lihat tadi katanya saya tanya sama dengan apa PISA, OECD sama dengan yang disampaikan Mbak Dela, di sana ada merancang penyelidikan. Lah, merancang itu C6. C6 itu tidak bisa diukur pakai pilihan ganda. Karena C6 itu create, mengkreasi, itu ada ide baru. Kalau ide baru berarti tidak bisa diberi, ide baru itu dari yang jawab. Oleh karena itu kalau soal PISA, itu kan sampai ada IC-nya. Jadi pertama memang pilihan ganda, isian terbatas, terus isian penuh gitu. Tidak pilihan ganda semua. Maka memang harus difokuskan dulu indikator literasi sains yang fix dipilih menjadi indikator penelitian itu apa. Nah, ini kembali ke sarannya Bu Titin, itu produk dari kajian teori. Anda harus matang di kajian teori, terus nanti sampai ketemu secara konseptual literasi sains itu adalah seperti ini, terus indikatornya ini. Nah, dari indikator baru bisa mengembangkan instrumen penilaian. Gitu. Nah, sehingga ketika ada C6 diukur dengan pilihan ganda, enggak bisa Mbak Faradila. Jadi mumpung belum mulai, saran saya cek dan diskusikan dengan pembimbing, C6 itu tidak bisa diukur pakai pilihan ganda. Karena C6 mensyaratkan ide baru atau dari responden yang jawab. Gitu. Nah, kemudian yang Mbak Aprilia, itu yang terkait dengan level ya, ini juga mengikuti di kajian teori gitu. Tetapi sekali lagi saran untuk Mbak Dela juga, tadi itu indikator yang disajikan di kisi-kisi soal yang diminta Bu Titin dengan istilah lain spesifikasi soal atau kisi-kisi soal, itu tolong nanti disandingkan termasuk semua, enggaknya Mbak Dela. Jadi Anda itu kan mengambil dokumen kurikulum KD, kompetensi, yang melahirkan turunan indikator pencapaian kompetensi. Tetapi di pihak lain Anda punya variabel penelitian, namanya literasi sains. Juga terus melahirkan indikator literasi sains. Nah, maka matchkan bahwa indikator pencapaian kompetensi itu klop dengan indikator variabel penelitian. Gitu. Tapi dari Mbak Dela tadi bagus, milih KD-nya sudah sesuai. Memang KD di pendidikan dasar menengah itu kalau literasi sains rata-rata cocok memang karena sudah dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan sama dengan Bu Titin, contoh Mbak Dela sudah bagus, konteks atau stimulus soalnya itu sudah menggunakan konteks kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata. Nah, hanya saran saya lagi Mbak Dela, mungkin kadang-kadang tidak cukup konteks kehidupan nyata itu tidak serta-merta jadi, sehingga kadang-kadang kita modifikasi. Contoh kalau menafsirkan data ya di indikatornya literasi sains yang kedua, itu sebaiknya Anda nambahi fenomena nyata itu dengan informasi lain, bisa bentuknya tabel, grafik, ditambahi tidak apa-apa. Jadi aslinya di dalam misalnya berita di koran itu mungkin nggak ada tabelnya, nggak ada grafiknya, tidak apa-apa. Dari informasi di korannya itu real gitu. Kemudian nanti ditambahi oleh pembuat soal itu dengan grafik, tabel atau diagram. Kalau ngambilnya dari sumber realistik seperti koran, kemudian berita real di kehidupan, sebaiknya dituliskan biar siswa yang menjawab itu malah merasa ternyata sains itu dekat dengan kehidupan nyata. Itu malah harus dituliskan. Gitu. Seingat saya dulu Bu Titin di disertasi ketika melatihkan mahasiswa membuat perangkat untuk membelajarkan literasi sains itu ngambil dari koran misalnya,
seingat saya fenomena pelangi atau mana di Probolinggo atau apa gitu kan, kadang ada berita begitu, itu bagus, artinya dimunculkan bahwa yang kita pelajari itu tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari, jadi merasakan kebermanfaatannya. Terakhir dari saya tadi, jadi Mas Safri kalau mau penelitian dikaitkan dengan sikap keterampilan silahkan, dan itu bisa dieksplisitkan indikatornya, nggak harus sama persis dengan persis OECD misalnya, nggak harus, Anda boleh dari kajian teori tadi. Kemudian untuk Mbak Dela yang terakhir, saya melihat penskorannya apakah harus sama gitu, coba direnungkan. Tadi itu saya lihat per soal itu maksimal 20 skor maksimumnya, terus 10 0 gitu. Pertanyaannya kita itu boleh menggunakan scoring analitik scoring, antara lain dilihat dari langkah pemikiran, tahap pemikiran ketika seseorang menjawab soal itu. Sehingga soal yang membutuhkan langkah menjawab lebih banyak, itu logikanya mendapat penghargaan skor lebih banyak juga, boleh gitu. Oleh karena itu jangan dipaksakan itu setiap item itu skor maksimalnya sama. Nggak harus, kalau memang ada soal yang karena ada multi representasi, menggunakan data dan lain-lain artinya, sehingga berpikirnya lebih kompleks dibandingkan soal lain, itu boleh skor maksimalnya itu berbeda, boleh Mbak Dela. Tidak harus semua. Tadi saya lihat semua item itu skor maksimalnya 20. Cuma Anda tetap harus menyajikan tadi rubrik di kanannya, ketika mendapat 20 itu tandanya apa, kata kunci lah minimal, sehingga orang lain yang akan melakukan penilaian menggunakan instrumen Anda itu bisa diaju gitu. Mungkin itu masih ada waktu Bu Titin untuk saya ya. Mungkin menambahkan Basis yang dari Mbak Aprilia ya, yang mengambil KD menerapkan hukum fluidostatik dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada kata kuncinya kehidupan sehari-hari. Jadi walaupun mungkin menerapkan ini tidak mesti bawa ke literasi sains ya, ini Mbak Aprilia ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari ini juga masalah kontekstual sehari-hari yang terkait dengan hukum fluidostatis ini kan banyak juga ya yang memerlukan level kognitif C4, C5, C6 ya. Kalau ini misalnya menjelaskan fenomena secara ilmiah, sedangkan fenomena ilmiah dalam kehidupan sehari-hari terkait fluidostatis ini kan banyak ya, dan juga kompleks ya. Jadi seperti kemarin adanya tenggelamnya kapal selam ya, kapal selam namanya apa Mbak, sampai lupa. Nanggala yang pemberitaannya tenggelamnya KRI Nanggala itu ya Bu. Iya, Nanggala itu kan bisa juga dijadikan masalah kontekstual ya, untuk dibawa ke soal ya, soal. Jadi kalau saya lihat soalnya ini pernyataan soalnya itu belum ke ini ya Mbak. Belum masalah yang ini. Masalah kontekstual sehari-hari gitu ya. Masih menghitung ya. Jadi kalaupun menghitung itu adalah untuk memberikan penjelasan ya, atau memecahkan masalah kan gitu ya. Bagaimana mungkin misalnya kapal itu bisa bertahan pada kedalaman sekian ya, kalau konstruksinya memang tidak bisa menahan tekanan yang sangat besar ya. Jadi ini juga belum ya untuk dari soalnya ya Mbak. Jadi soalnya belum
belum secara dominan ya, belum secara eksplisit gitu ya. Itu adalah sebagai keterkaitan masalah sehari-hari. Jadi banyak masalah sehari-hari yang terkait dengan fluida statis. Kemudian ini ya, pedoman pensekorannya sudah semua 10-10 ya. Jadi saya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Aziz ya, disesuaikan dengan item soalnya ya, tuntutannya sampai di mana, kemudian juga belum karena indikatornya belum disampaikan mana yang akan diukur ya, kita belum bisa memberi masukan tentang soalnya ya. Soal-soalnya itu apakah sudah mengcover tadi ya, istilah saya mengcover gitu, mengcover dari kompetensi literasi sains yang akan diukur, yang ditandai dengan indikator-indikator yang sudah dipilih gitu ya, dipilih karena nanti dalam pembahasannya kan mengacu ke situ ya. Jadi kita ke kompetensi literasi sains, tapi juga bisa masuk ke indikator-indikator mana nanti yang kurang, mana yang lebih ya gitu kan nanti. Ini sebetulnya nanti juga bisa digunakan juga untuk dalam penelitian istilahnya penelitian pendahuluan preliminary study-nya ya, sebagai kelengkapan dari latar belakang mengapa dikembangkan perangkat literasi sains ini yang karena sudah banyak sebelumnya Mbak ya, sebelumnya perangkat literasi sains untuk fluida statis itu sebenarnya sudah banyak ya. Nah, mungkin dari soal itu, dari yang sudah ada dilakukan oleh pendahulu yang terdahulu itu ada kelemahannya ya, ada kekurangannya itu dalam mencapai literasi sains yang kompetensi mana gitu ya. Nah, itu nanti dijadikan titik fokus perbaikan pada perangkat. Perangkatnya yang mana sehingga kompetensi misalnya merancang dan mengevaluasi pendidikan itu menjadi lebih meningkat gitu. Jadi itu nanti dari instrumen yang dikembangkan itu dipakai untuk preliminary, kemudian titik lemahnya di mana, dengan itu yang titik lemah mana, maka perangkat yang menjadi karakteristik dari perangkatnya Bu Aprilia nanti bisa nampak dibandingkan dengan perangkat-perangkat yang terdahulu yang sudah dikembangkan ya. Jadi di level S1 juga S2 ini sudah ada ya, sudah membaca Mbak Aprilia mungkin hasil penelitian terdahulu terkait dengan literasi sains untuk materi fluida statis? Ada beberapa, cuma dalam itu menggunakan model pemecahan masalah dalam literasi fluida statis itu jarang Bu. Ya, jadi ini berbasis pemecahan masalah ya. Ya. Berbasis pemecahan masalah ya, baik. Hingga mungkin itu nanti yang membedakan sehingga akan nampak ya kebaruan. Iya, Bu. Soalnya juga soal yang berarti literasi sains yang berbasis pada permasalahan sehari-hari ya. Ya, sehari-hari nyata. Kata-kata tadi menerapkan konsep fluida statis, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu menurut saya ya, interpretasi itu tidak cukup C3 gitu ya. Tidak terlalu C3 dan apalagi kita di C1 ya, bacaan C1 itu memang faktual ya, C1 masih mengingat. Walaupun di dalam literasi sains ada level-levelnya, tapi mungkin yang proporsi yang lebih besar itu yang di
level tinggi ya, dan sedang mungkin sedikit saja gitu ya. Mungkin itu yang saya bisa ini baca dari PPT-nya Bu Aprilia. Kemudian yang dari Pak Safri belum muncul ya Pak, instrumen yang ingin hanya satu ya, berapa Pak Itu Safri? dibuat terpisah sehingga instrumennya dalam bentuk PDF. Oh, PDF di PPT belum ada ya Pak Safri? Belum, hanya sebagian soal. Tapi filenya sudah ada ya, saya belum buka. Sudah ada. Sudah di-share ya, Ya. nanti itu ya. Oh, belum saya share, Bro. Tapi sudah Oh selesai. belum, ya, sudah, nggak apa-apa. Nanti berdasarkan dari diskusi hari ini bisa digunakan ya untuk menyempurnakan apa yang sudah dibuat. Mungkin itu Prof. Asis tambahan dari saya. Terima kasih Bu Titin. Saya lihat memang dari PPT-nya Mbak Dela, Mbak Aprilia, Mbak Faradila, Mas Safri, semua sih berusaha membuat instrumen penilaiannya diawali dengan stimulus menggunakan konteks kehidupan nyata. Itu bagus, dan menurut saya malah wajib menggunakan fenomena yang ada di Indonesia, pernah terjadi. Saya lihat Mbak Faradila ya misalnya, lupa saya, yang gempa itu yang gempa di Lombok misalnya begitu. Kemudian yang kapal Nanggala tadi, itu seperti itu. Itu lebih bagus, dan lebih bagus lagi disebutkan sumbernya tadi, biar meskipun nanti datanya diperbaiki gitu, ditambahi sesuai keperluan. Semua wajib begitu biar kelihatan bahwa literasi sains itu kelihatan nyata di kehidupan. Nah, tambahan nanti bukan wilayah kita, sebenarnya bukan wilayah perkuliahan ini, saya dan Bu Titin, saya tadi belum melihat Mbak Dela, termasuk nanti yang lain diupayakan. Mengapa literasi sains itu menjadi penting? Artinya kalau belajar sains tetapi tidak menumbuhkan literasi sains itu kenapa? Tadi yang disajikan kan pengertian literasi sains itu ini, terus model pembelajaran yang digunakan ini, dan seterusnya. Silahkan dikuatkan, dan ini memang letaknya nanti di tesis ya, bukan di instrumen gitu. Di instrumen memang tagihan kita definisi konseptualnya instrumen, indikator, kemudian instrumennya sampai pedoman penskora gitu. Kemudian masalah dengan model pembelajaran memang dengan dosen pembimbingnya, tetapi semoga nanti sepakat semua, artinya kalau literasi sains itu wajib berkaitan dengan kehidupan nyata, dan itu tercermin dari instrumen soalnya. Titipan saya semoga selalu diingat, kalau bisa gunakan fenomenanya itu berangkat dari konteks yang terjadi di negara kita. Kecuali kalau betul-betul kesulitan ya, karena kesulitan kalau OECD kan mulai lokal, personal, lokal, sampai global, gitu. Regional sampai global lah. Maka ya lebih bagus kalau misalnya itu terpenuhi. Tetapi untuk yang paling dekat dengan kehidupan kita jangan dilupakan, biar yang mengerjakan soal itu merasa bahwa literasi sains betul-betul berkaitan dengan kehidupan nyata. Oke, jadi untuk kelompok ini silahkan dilanjutkan tugas makalahnya lengkap. Jadi mulai dari judul tesisnya saja, kemudian setelah itu judulnya saja, setelah itu rasional mengapa penting memilih variabel itu, kemudian definisi, indikator, instrumen soal, sampai pedoman penskorannya. Kalau ada yang sudah syarat seperti saran Bu Titin melakukan preliminary study atau uji coba kecil lah, kemudian bisa dianalisis, boleh disertakan, tapi itu bukan wajib gitu, melengkapi saja usaha keras Anda gitu. Sehingga sudah memperoleh informasi awal. Mungkin itu nggih Bu Titin. Nggih, Bu Firas ada
yang mau disampaikan mungkin untuk kita ya, Bu Titin. Nggih, monggo Bu Firas. Apa tidak ditutup dulu, Prof. Wasis, Bu Titin? Oh gitu, nggih, sampun Nggih. nggih. Nggih, nyuwun ngapunten, lali Bu Firas. Oh iya. Nggih. Nggih, Bu Titin dan seluruh mahasiswa, mohon maaf ini pertemuannya waktunya pas, tetapi untuk pertemuan ini kita minta karena ada monef dari UPM pasca minta waktu sebentar sehingga Bu Firas menyampaikan poin-poin untuk kebaikan perkuliahan kita ke depan. Terima kasih Bu Titin dan seluruh mahasiswa. Bu Firas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Titin. Monggo Bu Firas. Nggih, matur nuwun Prof. Wasis dan Bu Titin sampun diperbolehkan untuk mengikuti perkuliahannya pada pagi hari ini. Ya sudah tidak diragukan nggih Prof. Wasis dan Bu Titin untuk pembelajarannya sudah sangat bagus sekali ya. Saya karena dari murni jadi juga ikut belajar lagi konsep-konsep seperti literasi sains, kemudian juga bagaimana cara mengevaluasinya dengan baik. Tadi ini poin-poin yang saya lihat tadi bagus ini ya, tadi diskusinya itu hidup gitu ya, ada diskusi dua arah antara dosen dengan mahasiswa, kemudian juga ada berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, dihubungkan dengan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ini terutama, kemudian juga ada masukan dan kritik ya untuk adik-adik, tugas adik-adik, sehingga nanti adik-adik juga bisa memperbaiki tidak hanya tugasnya saja, tetapi juga bisa digunakan sampai nanti adik-adik nanti mengerjakan tugas akhirnya seperti itu. Jadi sangat bagus sekali Bu Titin dan Prof. Wasis. Kemudian juga ada menghubungkan dengan OECD, kemudian juga bagaimana untuk menerapkan, mengamati, mengevaluasi literasi sains yang bagus itu seperti apa. Jadi matur nuwun kepada Bu Titin dan Prof. Wasis atas kesempatannya saya dan sebenarnya dengan Pak Afifan niki nggih bisa bergabung pada pagi hari ini. Pak Afifan apa saged masuk? Ada yang ingin disampaikan, Pak? Pak sinten Bu Firas? Pak Afifan, Bu. Pak Afifan, GPM. Oh iya, Pak Afifan. Oh iya ya. Sudah diberitahu sama Bu Firas. Sampun sudah saya beritahu. Ini sudah masuk di Zoom juga, Bu. Oh iya ya. Oh iya Pak Afifan. Iya, sepertinya ada kendala nggih, tidak apa-apa. Diwakilkan Bu Firas. Nggih ngapunten sinyalnya. Masuk. Ya monggo Pak Afifan. Nggih ngapunten Prof. Wasis. Tidak banyak yang dimasukkan sebetulnya. Nggak ada sih sebetulnya. Ngapunten. Soalnya saya mengamati dari awal sampai akhir prosesnya sudah berjalan mulai dari pembuka sampai penutup. Mungkin ada terkait dengan perangkat itu aja ya, nanti buktinya di itu ya Bu Firas nggih. Tidak cukup kok. Saya rasa sampun sangat sangat bagus. Prof ngapunten sangat. Nggih. Gak wani Terus mulai dari evaluasi. Mulai dari evaluasi. Kiai itu kalau evaluasi ya gini, halus ya. Sangat bagus sih. Nggih, terima kasih Pak Afifan, Bu Firas. Saya tinggal tunggu berkasnya dari Bu Titin di kemauan kelengkapannya. Masih saya kumpulkan ini. Enggak apa-apa Bu Titin, enggak apa-apa ini sesempatnya mawon. Nggih, siap nggih. Pak Afian, saya tak komunikasikan dengan Pak Bu Firas ya. Nggih. Pak Tersuwun. Cekap nggih. Nggih, Bapak Ibu, matur suwun sangat. Bu Titin, Bu Firas, Pak Afifan dan seluruh mahasiswa. Terima kasih perkuliahan kita hari ini kita akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.